Mari saya hantarkan untuk tidak bosan dan terus sekaligus saya mengingatkan diri saya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan kenikmatan bahkan pada hal-hal atau aspek situasi keadaan apapun itu yang kemudian membuat kita senantiasa bertambah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik usia, sebaik-baik momentum, sebaik-baik keadaan dan peristiwa adalah di mana keadaan, momentum dan peristiwa itu untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan pada dimensi fisikal, bukan dimensi material, tetapi kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyangkut pada dimensi spiritual. Kadang kita melihat orang lain dengan gemerlap kenikmatan duniawi, kemudian kita membuat asumsi, oh, orang itu adalah orang yang mendapatkan anugerah, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, di saat yang sama, kadang kita melihat orang secara fisik dan kehidupan materialnya serba kekurangan, dan kemudian kita timbul rasa iba, dan bisa jadi kemudian kita membuat asumsi mungkin dia sedang menderita di dalam hidupnya. Nah, dua-duanya itu menurut saya tidak benar, dan beberapa kitab menjelaskan kepada kita sebaik-baik hari, waktu, momentum, keadaan adalah di mana kita bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada situasi yang paling sulit, ketika kita mendapatkan musibah, tuntunan dan anjuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kata-kata yang keluar bukanlah kata-kata umpatan, bukanlah kata-kata sumpah serapah, bukan kata-kata kekecewaan, tetapi sebuah kalimat yang menunjukkan kepasrahan dan sekaligus kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah memberikan rahmat kepada kita di dalam hati, keluarga dan lingkungan di mana kita hidup dalam keadaan Islam dan sekaligus mengakui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan sekaligus rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kultum yang terakhir, maksud saya poin pertama bersyukur, poin kedua adalah untuk bersolawat, dan yang terakhir ini saya ingin untuk merefleksikan di bulan suci Ramadan yang sudah hari ke-14 ini, yaitu untuk merenungkan, misalnya begini. Saya mengutip dari Ziauddin Sardar. Di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada sifat Allah Ar-Rahman, kemudian ada yang kedua yaitu Ar-Rahim, kemudian ada yang ketiga adalah Al-Mulk. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wahyu yang pertama bukan surat Ar-Rahman, dan berikutnya bukan surat Al-Mulk, tetapi Allah menurunkan yang diturunkan sebagai wahyu Al-Quran yang pertama adalah surat Al-Alaq, yaitu Iqra yang populer itu. Nah, saya kemudian menemukan, misalnya juga dijelaskan itu di Jalaluddin Rahmat di kitab Menyingkap Tirai Kegaiban. Dia mengutip dari Ar-Razi, misalnya Fakhruddin Ar-Razi. Ternyata kenapa Allah mewahyukan surat yang pertama adalah Al-Alaq itu dengan Iqra, kemudian Bismi Rabbikal ladzi khalaq, itu ada dua dimensi.
Pertama adalah dimensi zahiriyah, akliyah, dan yang kedua adalah dimensi keimanan. Dan itu ciri khas kemanusiaan dan identitas kita sebagai hamba Allah. Jadi kesempurnaan hamba Allah itu manakala kita menumbuh kembangkan sebagaimana ketika jalan kaki kanan dan kiri, seimbang antara kanan dan kiri itu. Kemudian dimensi keimanannya juga bertambah, dimensi akalnya untuk memahami ayat Allah juga semakin bertambah. Memang di dalam teori tentang membaca itu yang paling tingkat tinggi adalah memaknai segala simbol semiotik. Nah, kemudian untuk apa? Kan pertanyaannya begitu. Kalau positivis itu hanya berhenti di situ. Jadi saya mempelajari linguistik itu, ilmu bahasa itu ya membaca ada to grasp all the social semiotic system. Jadi memahami sosial sistem tanda, melihat orang ada yang bengesan, ada yang tidak bengesan, kemudian kita terkesan dengan simbol-simbol gambar, ada teks, ada pemandangan, banyak yang kita lihat. Itu sungguhnya adalah untuk memahami simbol-simbol sosial yang ada di tengah masyarakat. Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Ini saya, kalau yang lanjutannya ini saya. Kemudian untuk apa kita pahami? Maka saya mempunyai keyakinan dari buku-buku yang saya rujuk itu sungguhnya adalah untuk memuji, untuk memuja Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan alam dan segala isinya ini dengan penuh dengan kesempurnaan. Jadi idealnya seorang muslim ketika membaca fakta, fenomena, sejarah, tanda-tanda alam, teks harus mampu untuk kemudian mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir tidak elok kalau diperpanjang karena ini kultum, kuliah 7 menit. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai penutup, mari kita untuk menggunakan panca indera kita memahami segala simbol sosial ini sebagai perintah Allah, yaitu untuk membaca. Kita tradisi membaca kita tingkatkan. Di saat yang sama juga sekaligus kita semakin bersyukur kepada Allah akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ciptaan yang maha luas ini. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.